Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Faizun, Bapak-bapak jamaah Ta'limuddin Masjid Taqwa Sepang Jaya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Wagino menang tenisnya? Juara 2 ya? Tapi dapat piala ya Pak? Nanti malam ya? Alhamdulillah. Tahu lah di Facebook saya. Pak Wagino kan eksis di Facebook, banyak penggemar setianya. Syukur alhamdulillah, kita hari ini mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Menjadi bangsa yang merdeka memang banyak kelebihan tersendiri. Daripada dibanding kita dijajah, naik haji saja susah dulu sewaktu kita dijajah. Nah, terkait dengan ini saya hendak menyampaikan materi bahwasanya mensyukuri kemerdekaan yang paling tepat itu dengan cara mengisinya dengan kebajikan. Lomba-lomba boleh, dan kita lomba juga nggak sering-seringkan Pak ya, cuman sehari 2 hari lomba tenis meja. Kita nggak bisa nyebut Pak Wagino menang juara 2 kan, kalau nggak ada lomba. Karena ada lomba maka menang juara 2. Lomba bala karung misalnya, lomba makan kerupuk, itu nggak perlu disyariah-syariahkan Pak. Namanya permainan, permainan itu boleh. Lomba panjat pinang, walaupun muncul masalah kemudian kan, mestinya dipinang dulu baru dipanjat. Kalau dipanjat dulu baru dipinang. Tapi yang jelas ini bagus-bagus semua. Walaupun yang saya nggak cocok itu baru jauh. Ustaz Faizun belakangan. Tadi lagi loading, lagi loading. Jadi belakangan yang hura-hura itu yang dihindari, yang pada akhirnya jadi maksiat maksudnya Pak. Karena ada yang begadang semalaman gitu, joget-joget gitu, ada minuman keras, ya bukan begitu cara kita mengisi kemerdekaan. Lomba-lomba itu kan juga murah dan banyak filosofinya. Lomba panjat pinang kan, mengapa dikasih oli? Untuk mencapai pada puncak keberhasilan itu kan gak mudah. Sudah mau sampai, karena saking licinnya melorot lagi ke bawah. Dan yang saya kasihan itu sama yang diinjek di bawah. Karena pasti yang gede-gede kan disuruh naik ke atas, yang gede-gede di bawah keinjek. Cuman kadang yang di atas juga ada sialnya. Begitu kolornya tertarik ke bawah boxernya. Begitu boxernya tarik ke bawah, banyak pemandangan. Artinya perjuangan. Lomba balap karung sebagainya. Cuman ada filosofi begini. Lomba balap sepeda. Begitu sudah mau lintasan akhir, tinggal 2 peserta terdepan, yang lain sudah ketinggalan. Salah satu peserta sekilip nyenggol sepeda saingannya, kompetitornya. Akhirnya terjatuh. Dia finish sendirian, juara 1. Jadi seolah-olah kalau di zaman dahulu kemerdekaan itu diraih dengan cara bekerja sama, bahu membahu. Tapi kalau di zaman modern, kalau ingin jadi pemenang, yakni dengan menjegal yang lain.
Nah, kita nggak ingin kemerdekaan itu bergeser. Kita ingin kemerdekaan yang sejati. Jadi kebersamaan. Bangsa yang dengan tingkat kebersamaan yang tinggi dan kesetiakawanan yang tinggi itu biasanya bahagia. Makanya negara yang bahagia itu kan Norwegia. Padahal Norwegia itu kan negara es, dingin. Jadi kalau musim dingin ya nggak bisa keluar, gitu. Beku, negara beku. Tapi mereka itu punya kesetiakawanan yang sangat tinggi. Jadi orang-orang tidak takut kehabisan beras, karena dia yakin betul nggak diminta tetangganya sudah menawarkan beras, menawarkan makan. Saking tinggi kesetiakawanan. Maka ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Norwegia adalah negara paling bahagia di dunia ini. Dan tingkat kejujuran di Norwegia itu 99%. Hampir nggak ada orang bohong di sana. Kalau Indonesia ini bohongnya ranking 4, Pak. Bohongnya ke ranking 4. Jadi korupsinya kan ranking 4 ke negara kita ini. Jadi jangan marah kalau kita negara mayoritas muslim tapi tidak ditetapkan negara bahagia. Jangan marah. Karena mau tidak mau kita sadar kekurangan kita. Dari 10 negara paling bahagia di muka bumi ini gak ada satupun negara Islam. Jangan sentimen dulu. Paling orang gak suka sama Islam. Jangan sentimen dulu. Karena kenyataannya begitu. Gimana kita mau bahagia? Arab perang, Suriah perang. Apa sih yang direbut itu? Kan berebut bener, berebut surga. Suriah perang, Irak perang, Libya perang, Mesir terus bergejolak, Afghanistan perang. Berita terbaru saya baca itu gadis remaja menodongkan AK-47, nerotot, nembakin tentara Taliban, mati 2. Habis itu shock 2 hari 2 malam nggak bisa ngomong. Anak remaja perempuan. Begitu dia sudah bisa ngomong, ditanya sama wartawan, ngapa nggak bisa ngomong? Saking shocknya. Mengapa Anda punya keberanian menembak? Ayah saya itu kepala desa. Dia tulang punggung keluarga kami. Tanpa ayah kami bisa apa? Gara-gara ayah saya pro sama pemerintah Afghanistan, dikafirkan sama Taliban, mau dibunuh. Di depan mata saya, ayah saya ditembak. Komar Gul ditembak depan mata saya. Tak beraniin aja katanya, tak tembakin mereka itu. Allahu Akbar. Saya nangis Pak bacanya itu. Karena apa? Muslim semua itu. Muslim semua. Nyembah Allah semua. Mengapa kok saling bunuh-bunuhan kayak gitu? Luar biasa. Jadi wajar kalau kita itu negara Islam satu pun tidak masuk negara paling bahagia. Tidak masuk. Jadi Islam agama yang hak, tapi kita harus introspeksi diri. Kita sejatinya belum mengamalkan Islam itu sesungguhnya. Nah, kita masuk ke Pancasila dulu sekarang. Apa nggak Pancasila? Saya mau ngetes takut saya sendiri yang salah. Jadi Pancasila. Hari ini ceramah saya khusus Pancasila. Tadi saya ceramah juga syukuran 17-an khusus Pancasila. Pancasila itu luar biasa. Kalau dalam bahasa fikihnya itu disamakan dengan Al-Madinah, Madrutiyah, piagam Madinah. Dulu Nabi menjadikan dasar negara Madinah itu bukan Al-Quran hadis. Jadi kalau orang Islam mau menjadikan dasar negara di Quran hadis, sudah ngingkarin sunnah Nabi. Karena Nabi tidak mengatakan Quran hadis, Al-Quran dasar negara, tapi Al-Madinah, Madrutiyah, piagam Madinah. Kalau di kitanya apa? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Isi piagam Jakarta itu apa? Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa. Kalau kita resapi sungguh luar biasa. Itu kan tauhid ya Pak. Coba kita selami dalam pelajari semuanya Pak. Hanya kita yang punya ajaran tauhid itu. Percayalah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu-satunya yang satu. Qul huwallahu ahad. Terminologi esa yang sudah di bahasa Sanskerta ya. Sudah bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia lah pokoknya ya. Saya nggak tahu sumbernya.
Terminologi esa itu dari ahad itulah, nggak ketemu dalam terminologi yang lainnya. Satu-satunya yang satu. Subhanallah. Mengapa Indonesia, para pendiri bangsa, menjadikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita bangsa mayoritas Muslim, dengan populasi Muslim terbesar di dunia internasional. Dan hebatnya lagi, Pak, Islamnya Indonesia itu bukan lewat ekspansi militer, bukan pasukan Arab datang gitu, bukan pasukan Turki Utsmani nyerang gitu, bukan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah menghancurkan Nusantara, bukan. Jadi melalui dakwah, kita menyebutnya wali songo itu kan. Dan para ulama yang berdakwah ke Indonesia itu menikahkan anak mereka kepada raja-raja Nusantara. Bahkan Raja Siliu Brawijaya, nggak tahu lah, pokoknya nggak hafal kerajaan. Itu kan ada anak ulama dinikahkan. Padahal kan sebetulnya hukum Islamnya wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Tapi itu dinikahkan, tapi dengan satu kesepakatan, agamanya harus tetap muslimah, tapi anaknya nanti agamanya ikut ibunya. Pikir raja, nggak apa-apa, gua raja ini, kata dia. Yang penting gua dapat cantiknya. Ya orang Arab mancung hidupnya, Pak. Indonesia kan proporsional lah. Nikah. Akhirnya anaknya menjadi pengganti raja. Jadi sedemikian rupa. Itu Islamisasi di Indonesia itu sungguh luar biasa. Makanya Indonesia menerapkan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Cuman masalahnya masyarakat kita, termasuk diri kita mungkin ya, belum benar-benar berketuhanan yang Maha Esa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Masalahnya takwa ini ada tempatnya. Takwa masjid. Ini kan masjid takwa ya Pak. Takwa ini masjid. Di pasar hilang takwanya. Makanya masih banyak pedagang yang curang. Di kantor nggak dibawa si takwa tadi. Makanya masih banyak pejabat yang korupsi. Siapa bilang korupsi turun? Saya yakin betul korupsi meningkat. Betul nggak Pak kira-kira? Meningkat korupsi ini. Karena zaman dahulu itu ya terpusat pada lingkaran Orde Baru lah ya. Kalau sekarang dia terotonom kemana-mana. Apalagi sekarang ini sudah ada anggaran dana desa itu kan. Waduh, banyak yang terbawa aja udah belajar itu korupsi. Jadi Tuhan itu di pengakuan, belum betul-betul wujud dalam kenyataan. Belum wujud-wujud dalam kenyataan. Makanya ada hadis menarik ini. Adilun nasihah. Sering kita terjemahkan agama itu nasihat. Cuman kalau kita baca ujungnya Pak, selanjutnya nggak cocok diartikan nasihat itu. Adilun nasihah. Agama itu nasihat. Kulna, sahabat kan nanya. Kami bertanya, kata sahabat, liman ya Rasul? Untuk siapa nasihat itu? Kata Nabi, lillah, untuk Allah. Nah, masa kita nyeramahin Allah Pak? Wali kitabihi, untuk kitab Allah. Oh, kita menceramahi kitab. Wali rasulihi, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Kita nggak nyeramahin rasul. Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin-pemimpin muslim. Nah, agak masuk akal kalau udah masuk ke nomor 4 itu kan. Wa ammatihim, dan semua umat bangsa. Kan sebetulnya ulama menyampaikan an-nasihat di situ bukan nasihat artinya. Bukan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, bukan itu. Kalau nasihat-nasihat demi kebenaran betul. Nasihat-nasihat di dalam kesabaran benar. Di surah Al-Asr ya Pak. Tapi di sini an-nasihat. Arti nasihat di sini adalah agama adalah kesetiaan. Nah, itu maksudnya. Agama adalah kesetiaan. Ad-dinun nasihah. Agama adalah kesetiaan. Inilah arti sebenarnya dari hadis ini. Buat siapa kesetiaan itu ya Rasul? Kata sahabat, satu lillah, setia kepada Allah, Wali kitabi, setia kepada kitab Allah. Wali rasulihi, setia kepada Rasul Allah.
Wali a'immatil muslimin, setia kepada pemimpin kaum muslimin. 4. Wa 'ammatihim, setia kepada segenap umat kaum muslimin. Nah, itu sebetulnya kesetiaan. Saya kembali lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kita ingin betul-betul menjadi bangsa yang bertuhan. Makanya ketuhanan itu bukan pengakuan, tapi sebuah perwujudan. Yang kedua, sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, luar biasa, Pak. Coba di sila kelima itu ada kata adil juga kan? Tapi beda konteks, beda hal. Apa sih yang dimaksudkan adil di sini? Jadi sila kedua ini langsung ngambil dari firman Allah yang sering kita baca kalau Jumatan selesai. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini diringkas jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan ihsan, beradab. Mengapa nggak ngambil kata ihsan, beradab? Ya di Indonesia kan untuk mencakup kalimat belakangnya itu. Nah, adil di sini bukan dalam konteks harus jadi pemimpin itu baru adil. Adil di sini adalah berperilaku adil. Makanya kan ada ayat yang lain, janganlah karena kebencianmu pada suatu kaum membuat engkau berbuat tidak adil. Saya benci sama Ustaz Faizu, jadi gak adil menilai beliau. Sentimen aja umpam. Saya benci sama Pak Firdaus, jadi membuat saya tidak adil. Atau mentang-mentang saya senang sama Pak Firdaus, jeleknya itu tak bilang bagus gitu, karena saya demen ya Pak. Karena kadang kita ini ikut selera di hati kita. Nah, kembali kepada ayat ini. Jadi sila yang kedua itu bicara tentang keadilan. Kalau kata Kiai Haji Mustafa Bisri itu, adil di sila kedua ini adalah impanggonane. Impanggonane. Ngerti nggak Pak Bebas? Orang Lampung. Impanggonane. Karena yang ngomong orang Jawa ya ketiknya Jawa Pak. Kiai Mustafa Bisri yang dipunya Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo, Jawa Tengah. Impanggonane, pada tempatnya. Nah itulah adil itu pada tempat. Makanya pemimpin yang adil itu pemimpin yang pada tempatnya. Jadi pemimpin yang adil itu bukan kemana-mana pakai jubah, bukan. Saya sampai ngomong, udahlah calon anggota dewan, calon wali kota, gubernur, presiden, menteri, sebagainya nggak perlu pakai jubah kemana-mana, nggak perlu pakai udang-udang kemana-mana. Cukup kalau mereka jadi jangan korupsi aja. Jadilah, setuju nggak kira-kira? Jadilah. Makanya kalau saya nggak penting partainya apa, terserah lo gitu. Tapi yang terpenting adalah impanggonane. Dia memposisikan diri pada tempat. Kalau dia hakim, hakim yang adil. Jaksa, jaksa yang adil. Kita punya aib sebagai bangsa, Pak. Penegak hukum itu masih maju tak gentar membela yang bayar. Ini fakta, ini fakta. Dan mereka nggak takut kan sama Allah. Makanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu lip service, mulut doang, cangkemnya aja yang ngomong. Sila ketuhanan Maha Esa tidak bertuhan benar enggak. Rame-rame apa namanya? Berangus kelompok anti Pancasila. Dia sendiri nggak Pancasilais. Jadi Pancasila itu bukan slogan, bukan platform, tapi Pancasila adalah pengamalan. Itu yang terpenting sebetulnya. Penegakan hukum di Indonesia itu masih begitu. Coba kita lihat berkas-berkas perkara pidana di kantor-kantor penegak hukum itu, menunggu baru diproses kalau ada yang ngongkosin. Kalau nggak diongkosin, jangan harap diproses itu. Ini fakta di negeri kita ya, masih serumit itu masalah bangsa kita itu. Jadi belum betul impanggonane penegak hukum. Anggota dewan juga begitu, legislatif. Mestinya impanggonane, ngebela rakyat. Gitu. Jadi kan
jadi ngamalnya ayat kursi, begitu jadi ayat hilang tinggal kursinya, lupa. Kalau Nabi itu kan begitu masuk surga pamit, gelisah Pak, muter-muter di surga. Allah kesinggung sama Nabi Muhammad, kata Allah, apa kurang nikmat surga yang aku bikin untukmu itu? Jadi Allah tersinggung, mau kamu pengen surga yang kayak mana lagi biar betah dalam surga itu? Bukan ya Allah, kalau surga udah keenakan, kata Nabi. Aku mikirin umatku yang belum masuk surga ini. Boleh gak ya Allah izin keluar dari surga ini untuk melihat umatku? Aku belum tenang kalau mereka belum dapat surga. Subhanallah. Kalau enggak kedewan udah dapat surga kursi, Pak, enggak mikirin yang di luar, mikirin kursinya aja. Oke, kita percaya mereka manusia biasa, pengen kaya juga, punya keluarga juga, nggak perlu sok-sokan juga saya membela seluruh rakyat Indonesia, nggak perlu juga begitulah mungkin ya. Kita nggak mengharap muluk-muluk, minimal seperti apa yang saya sampaikan, jangan korupsi saja pada tempat. Eksekutif apalagi lah, kalau mereka eksekutor, mereka punya kuasa anggaran, kan begitu. Jangan korupsi. Atau gini lah, kalau kata Pak B.J. Habibie almarhum, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, lima, Pak Iwan suka salah, ketiga. Kata Pak B.J. Habibie, pejabat-pejabat di Indonesia ini silakan korupsi. Dia bicara dalam kapasitas pemimpin bangsa ya Pak, bukan ustaz. Kalau ustaz nggak boleh ngomong gitu. Silakan korupsi, tapi jangan banyak-banyak. Mobil 2 aja cukup. Udah banyak sebenarnya. Mobil 2 aja cukup. Bupati korupsi mobil 2, gubernur mobil 2, gitu ya Pak. Pejabat-pejabat hebat kementerian korupsi mobil 2. Habis itu stop, bekerjalah dengan baik. Indonesia sejahtera. Kata Pak B.J. Habibie. Oke, kalau memang korupsi nggak bisa dihilangkan, korupsi dulu. Udah dapat mobil 2, berhenti lagi ya, kata Pak B.J. Habibie. Lanjutkan perjuangan demi menegakkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah Indonesia sejahtera. Salahnya itu serakah. Saya pernah baca durasnya Pak Bambang Eka Wijaya. Serakahnya orang Indonesia itu begini: kalau korupsi itu nggak cukup buat 7 turunan, nambah 8 panjangan. Udah 7 turunan, 8 tanjakan. Saking serakahnya. Nambah lagi 9 pengkolan. Nambah lagi 10 kali muter-muter. Artinya nggak puas, nggak puas-puasnya. Nah, impanguna. Kalau cuma ngomongin kreasi politika, berarti di eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk di akhir pada diri kita. Impanguna. Ustaz duduklah sebagaimana ustaz. Kan begitu. Kiai duduklah sebagaimana kiai, ulama sebagaimana ulama. Jalankan peran masing-masing. Suami sebagaimana suami, istri sebagaimana istri. Apa ya kalau bapak yang pakai jarum sampai udel panjang lah, itu pasti soleh? Belum tentu. Karena iblis aja kalau nyarum jadi manusia kan pakai jarum buat iblis itu. Belum tentu. Apa ya kalau laki-laki rajin ke masjid itu udah pasti soleh? Belum tentu. Walaupun ada garansi dari Nabi. Dia rajin ke masjid tapi anak bini nggak diurus, nggak dinafkahi, belum soleh. Karena dia belum menjadi pemimpin rumah tangga yang pada tempatnya. Itulah yang disebutnya keadilan sosial. Apa namanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab ini menjadi luas cakupannya sesuai dengan ayat kita tadi. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Panjang itu Pak. Artinya itu panjang. Ihsan. Ihsan itu berlaku sebaik-baiknya. Akhlak kepada sesama manusia. Ada ihsan kepada Allah kan, ta'budallaha ka'annaka tarahu. Menghamba kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ada ihsan kepada manusia, akhlak kepada sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia, kata Nabi, dengan akhlak yang baik. Lalu Allah rinci itu Pak, wa ita'il qurba, lalu berbagi dengan kerabat. Keren. Kalau kita amalkan, bahagia Indonesia ini. Seperti yang sering saya sampaikan itu, seandainya semua orang kaya, kaya raya, sangat kaya, sedang kaya, sedikit kaya, sekedar kaya,
kayak apa lah istilahnya kan, mau nolong, berbagi sama tetangga dan kerabatnya saja, sudahlah bahagia Indonesia, percayalah sama saya. Saudara kerabatnya sekolah nggak bisa bayar, nggak ada duit, kasih, karena kerabat. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, yang nomor satu harus kita tolong siapa? Kerabat. Ntar dulu yang lain. Ketua kalau kerabatnya ini Pak dikasihani minta jantung, terus ngibul kan. Makanya saya ada orang ngomong begini, dia mah pelit. Saya nggak mau mengatakan dia mah pelit. Belum tentu. Ama lo dia pelit. Jangan-jangan lo pernah ngibulin dia kan? Ama kamu dia pelit. Jangan-jangan kamu pernah memanfaatkan dia. Belum dengan yang lain belum tentu. Kita nggak boleh sekutuan. Tapi seandainya orang punya komitmen yang sama, nolong saudara dan tetangganya sendiri, ringan. Beban kita jadi ringan. Bangsa itu harus sedemikian rupa. Kayak ya tadi negara-negara bahagia kan begitu. Kepedulian sosialnya tinggi sekali. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang perbuatan keji dan munkar, fahsya wal munkar. Kalau munkar itu Pak begal, itu munkar. Kemudian maksiat-maksiat yang lain itu munkar. Mengapa kok dibedakan dengan fahsya? Fahsya itu kakaknya munkar. Contohnya apa? Homoseksual, lesbian, perzinahan, itu fahsya, perbuatan keji. Menzinahi istri tetangga, wazani bihalilati jadi fahsya, menzinahi istri tetangga. Kemudian menggauli istri dari dubuhnya, itu kan masuk kategori fahsya. Homo, lesbi dan lain sebagainya. Makanya dipisah, karena fahsya itu lebih kecil lagi, sesuatu yang sangat menjijikkan. Mencegah perbuatan keji dan munkar plus walbah. Al-baghi ini lupa. Dipisahkan oleh Allah, apa itu? Korupsi. Karena al-baghi adalah al-baghi bi ghairi hak, mengambil apa yang bukan hak. Subhanallah. Lengkap betul. Silakan baca betul-betul dari ayat ini diambilnya oleh para ulama. Yang nggak diumumkan waktu itu Pak, kalau diumumkan waktu itu banyak yang nolak kan, karena Indonesia bukan negara Islam. Lanjut kita. Maksudnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Subhanallah, ini Islam banget. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Persatuan Indonesia. Karena kekuatan kita pada akhirnya di sini. Pada akhirnya di sini. Mengapa Timur Tengah itu hancur? Karena mereka tidak bersatu. Tingkat kecurigaan antara mereka tinggi sekali. Kayak Afghanistan itu ya Pak, petani ngeladang aja bawa senjata laras panjang, bawa AK-47, petani. Makanya rentan perang saudara. Kita bersyukur lagi Indonesia, bawa pisau aja kena tangkap, kita udah darurat. Apalagi bawa senjata api kan. Bersyukur betul kita tinggal di Indonesia ini. Tapi kekuatan mendasar itu di situ. Kan yang sering saya ceramain hadisnya itu, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisalah. Nabi minta kepada Allah, minta kepada Tuhanku, kata Nabi, jangan binasakan umatku dengan asanah. Asanah itu apa? Salah satunya wabah, penyakit, termasuk corona itu, kemarau panjang dan sebagainya. Fa'aqoniha, langsung Allah kabulkan. Jadi yakin, percayalah, umat ini tidak habis gara-gara corona, percayalah. Tapi walaupun angka kematian meningkat ya Pak, belakangan meningkat. Wakil Bupati Waikanan ya, wafat meninggal dunia. Itu sudah catatan di Filauhil Mahfuz, takdir Allah. Dan meninggalnya beliau kan meninggal pergi ke Jakarta itu karena tugas, pulangnya karena COVID, meninggal karena matmun, berarti meninggalnya termasuk dalam kategori mati syahid. Mati syahid itu syahid yang karena kena penyakit wabah menular, tetap diurus sebagaimana jenazah biasa, tapi fatilahnya dibangkitkan pada hari kiamat tanpa dosa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun jangan ngarep, itu Ustaz muslimin ngarep lagi kena corona. Ustaz muslimin kena corona, istrinya dicari orang. Baik, kemudian yang berikutnya apa namanya? Perayaan. Bukan, masih yang ketiga Pak.
Doa tadi doa ya. Wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Nabi minta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan bencana alam. Allah kabulkan. Fa'atanya. Tapi Nabi minta yang ketiga, Pak. Allah yaj'ala ba'sahu bainahum. Agar umatnya ini tidak saling membinasakan. Sayang tidak dikabulkan. Belum dikabulkan. Panjang Nabi berdoanya tidak dikabulkan. Gemetar Nabi, Pak. Dari mulai pada Isya sampai subuh nangis berdoa minta yang ketiga tidak dikabulkan. Karena itulah kelemahan umat Islam. Jadi kelemahan umat Islam itu bukan krisis ekonomi, bukan bencana alam, bukan wabah penyakit. Kelemahan umat Islam adalah perang saudara. Nah, itu kelemahan umat Islam. Kekuatan kita di persatuan sebetulnya. Wah, itu kalau bersatu, Pak, Israel kelar, yakinlah saya. Israel kelar. Kalau bersatu. Ngapalah Arab Saudi itu sama Yaman berani perang, sama Israel nggak berani perang? Kan bingung kita. Yaman itu saudaranya. Saya pusing juga Arab Saudi itu. Kita kan bukan orang bodoh, kita kan nonton berita kan. Perang Irak, Suriah sama Libya, yang menyediakan pangkalan militer itu Arab. Yang ngasih pertama pertalite, minyak pesawat sama minyak kapal Arab Saudi, saudara. Makanya tentara Amerika bisa nyerang Libya, Muammar Gaddafi tumbang hanya gara-gara berseberangan sama Arab. Saddam Hussein tumbang. Bisakah umat Islam jujur dan berani mengakui kalau perang Timur Tengah didanai oleh Arab Saudi? Saya heran sama orang Islam itu, Pak. Sampai sekarang saya heran itu. Iya, saya beriman, kita beriman Islam sebagai agama yang hak. Yang ajarkan tauhid la ilaha illallah Islam, Nubuwah Muhammad Rasulullah Islam. Kitab suci satu-satunya kitab suci yang masih asli 100% Al-Quran. Kebenaran ini tidak akan pernah bisa ditutup. Makanya saya pede banget. Enggak tahu saya Islam itu nurun, saya yakin akan bertambah. Kebenaran itu bersifat nurani. Walaupun penganutnya belum benar, tapi kebenaran bersifat hak. Ibarat kata walaupun orang Islam itu maling semua, Pak, orang tetap akan mendapatkan kebenaran Islam. Tapi bukan dari kita. Mereka akan mencarinya sendiri. Sedemikian itu. Makanya tadi saya bicara tentang persatuan Indonesia ini sampai sekarang masih gedeg banget sama perang saudara kita. Masih kesal. Ya alhamdulillah tidak menjangkiti negara kita ya. Kita negara besar yang tidak terjangkiti. Tapi kalau ingin kuat umat Islam itu bersatu. Mesir itu coba, revolusi Mesir tahun-tahun kemarin itu kan prihatin sekali kita. Antar sesama umat Islam sama-sama sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sayangkan itu melibatkan Amerika. Revolusi pertama didahului oleh Ikhwanul Muslimin yang danai Amerika. Revolusi Ikhwanul Muslimin. Begitu jatuh semua, diangkat presiden Mesir dan Ikhwanul Muslimin, sekilit Amerika itu. Awalnya dukung Ikhwanul Muslimin. Ancaman Ikhwanul Muslimin, dukung militer kudeta lagi. Ikhwanul Muslimin tidak punya berdela cara lagi. Semua melibatkan Amerika. Revolusi pertama Amerika dalamnya, revolusi kedua Amerika. Sama kayak revolusi Turki yang gagal kan, Fethullah Gulen itu melibatkan Amerika. Walaupun gagal, kita nggak mau jadi bangsa sedemikian rupa. Saya meyakini betul sila ketiga ini adalah senjata kita untuk mengamankan bangsa kita sendiri. Baik, yang keempat sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini keren lagi kan? Ini konsep ahlul halli wal aqdiyah Islam itu ini Pak. Ini luar biasa. Dalam Islam itu begitu. Kalau masyarakatnya banyak, maka sistem keterwakilan pemerintahannya ahlul halli wal aqdi. Coba di Muhammadiyah itu kalau milih pimpinan Muhammadiyah dipilih berapa orang? 11 orang kalau nggak salah ya. 11 orang sebagai ahlul halli wal aqdi. Di NU juga begitu. Dipilih dulu ahlul halli wal aqdi, baru nanti milih Rois Surya. Itu menerapkan hukum Islam, syariat Islam. Di Muhammadiyah itu sudah diamalkan dari jauh-jauh hari tentang bagaimana cara mengangkat pemimpin. Subhanallah. Kerakyatan, karena rakyat banyak yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, begitu perwakilan.
Sadarlah kalau musyawarah semuanya ngomong hancur. Mau siapa yang mau didengar kan? Maka biar efektif harus ada perwakilan. Namanya DPR, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Masalahnya dewan ini mewakili kelompok politiknya pada akhirnya, tidak benar-benar mewakili rakyat. Apalagi pemilu ya Pak. Kita itu milih malah dimanfaatkan kadang. Salahnya gitu. Jual beli suara. Jual beli suara itu kan bukan di KPU, malah di bawah, di KPPS. Suara lu dan berapa? Cuma 100 lah. Oh, ini suara kurang suara. Kalau buat kurang calon yang jadi nomor segitu, gua beli suara 100. Berapa ada satu suara? 100.000 lah. Kali 100 kan? Dia cair, kita dikejar yang pilih dia. Tuh wakil rakyat, gitu kerjaannya. Subhanallah. Tapi tetap ini tanggung jawab masing-masing. Pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Kemudian sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini masih tanya betul kayaknya ya. Di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini masih tangis sekali. Begini, betul kalau kata orang-orang itu begini. Indonesia itu kekayaannya, orang kaya Indonesia itu hanya 1% dari penduduk Indonesia. Orang kaya di Indonesia itu hanya 1% dari penduduk Indonesia. Sebetulnya yang bikin mereka kaya bukan karena mereka rajin bekerja. Bapak-bapak rajin juga kan. Beli bangun itu rajin bekerja. Mereka kaya karena dikasih fasilitas. Apa fasilitasnya? HGU, hak guna usaha, tanah yang begitu lebar. Contoh langsung. Pak, kalau tanah-tanah HGU jadi sahaya kita semua suge, kita yakin dah suge semua kita. HGU lakukan Bumi Waras, Sugar Group, dan Gunung Madu Plantation. Apalagi GPC ya, sebagai lebar-lebar banget itu. Makanya terus terang saja saya kalau melihat masyarakat pribumi ngerebut lahan perusahaan, ya secara hukum administrasi kenegaraan mereka melanggar hukum. Tapi menurut saya tidak sepenuhnya salah. Mereka juga kehabisan lahan. Soalnya negara dikasih sama perusahaan. Perusahaannya mending kalau PTPN kan. Keuntungannya lari ke kas negara. Masuk kantong lari ke luar negeri oleh mereka itu. Makanya kadang-kadang jadi negara sosialis itu enak juga sih kadang-kadang ya. Cuma nggak bisa salah ngomong gini nanti. Usah paman udah komunis sekarang. Enak juga jadi negara sosialis. Karena apa? Semua kekayaan alam dikuasai oleh negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kan? Kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Keren banget. Kan begitu. Yang menguasai kekayaan alam itu siapa? Bukan negara, perusahaan asli. Jangan dia, kita nggak menyalahkan satu periode pemerintahan kan? Dari zaman dahulu banget. Sedemikian. Makanya nilai-nilai keadilan sosial tersebut, ya insya Allah terwujud, tapi minimal. Ya tadi seperti yang sering saya ucapkan itu, pendidikan gratis Pak. Nggak sampai kecuali kalau orang sekolahnya ini Pak, global madani, tunas lokal gitu, baru bayar lah dharma bangsa. Ini namanya kelas internasional ya. Ada uang ada barang lah, kan begitu. Tapi menurut saya kalau cuma sekolah-sekolah biasa ini negeri, bagus-bagus juga kan kualitasnya. Kursus-kursus bimbel itu gratis bisa. Kayak di Swiss kan sampai S3 gratis kan. Tinggal pintar apa otaknya nyampe apa enggak kalau sekolah itu. Tinggal gitu pilihan. Gratis. Ya kenapa lagi? Mengapa orang yang dulu punya slogan banyak anak sedikit? Karena nggak sekolah. Punya 10 anak nyangkul semua di sawah. Ngoret semua di kebun dan banyak anak ada sedikit sekarang. Jangan coba-coba punya anak 10 Pak, pecah Pak. Kalau melarang biaya sekolah semua. Dan saya herannya sekarang bikin gedung sekolah dibebankan sama rakyat, betul nggak kira-kira? Yang baik bikin gedung sekolah orang tua wali kan? Masih mending kan? Anak saya 1, 2, 3 bisa sekolah di satu sekolah, udah bayar bangunan kan? Bangunan sekolah itu kan bayar bangunan. Nanti Pak Parman, anak Pak Parman yang nomor 4 sampai 10, saya punya anak 10 Pak Parman, nggak perlu bayar lagi sini karena Pak Parman sudah ngebangun kelas di sini. Mending kalau kayak gitu. Pokoknya semua ada aja uang bangunan. Saya nggak yakin kalau itu memang betul-betul buat pembangunan. Sepenuhnya nggak yakin juga saya. Astagfirullahaladzim. Mestinya negara
Kalau udah mau negara presiden dimakan. Negara itu melarang sekolah ngambil pungutan itu, mestinya. Karena itulah celah korupsi itu di situ, celahnya di sana. Udah ada SPP, uang bangunan, ada SMK itu sampai 15 juta. Bayar uang bangunan, uang pangkal. Ada yang untuk bangunan, ada yang seragam, ada ini, ada gitu ya. Sedemikian rupa. Indonesia itu mahal, makanya punya anak 10 pening Pak. Karena bayar sekolah semua, kuliah juga mahal. Kalau ada presiden yang berani menggratiskan itu, saya lah mungkin ya. Presiden Suparman Abdul Karim menggratiskan pendidikan. Terus apa lagi? Apa namanya satu lagi? Kesehatan. Kalau kesehatan itu gratis, tanpa kelas, semua tanpa kelas. Biar sehat, jangan kayak di bangsal gitu. Biar sehat satu kamar satu pasien gitu kan. Kelasnya sama gitu. Mau miskin mau kaya sama. Bikin aja kelas presiden suite yang kaya banget gitu. Yang bayar dia kan berarti. Tapi semua rakyat sama. Subhanallah. Kalau itu bisa digagas, saya oleh para pemimpin bangsa. Ya saya nggak mungkin karena masuk YouTube ya Pak. Ngaji-ngaji santai kita nih. Ya mudah-mudahan ya bisa didengar. Baru hebat pemimpin. Belum hebat apa cuma bangun infrastruktur belum hebat. Yang lain-lain itu belum hebat. Baik demikian. Ceramahnya kelamaan ini. Nanti mau ditanyakan silakan. Ya, satu